Ini kan terjadi bukan karena seperti yang disampaikan Bung Freddy, saya pikir ya itu terlalu normatif sekali Bung Freddy ini menjawabnya. Seolah-olah rakyat di bawah ini tidak mengerti apa yang sedang terjadi antara Pak Prabowo dengan Jokowi. Bahwa dukungan Pak Jokowi kepada Pak Prabowo itu tentu bukan dukungan yang kosong, tapi pasti ada muatan kandungan-kandungan komitmen politik tertentu baik jangka pendek dan jangka panjang. Dan Jokowi ingin memastikan ini apakah masih berjalan atau tidak. Karena ini kan sekarang Pak Jokowi ini kan menjadi dewa-dewa langitan di PSI. Maka tentu beliau itu ingin mengetahui dia harus melakukan apa dalam perjalanan politik ini ke depan terkait dengan komitmen politik. Biar bagaimanapun Pak Prabowo sekarang adalah penguasa. Jadi kalau narasinya seolah-olah memastikan dari kemarin-kemarin juga Pak Jokowi kan tidak memastikan Indonesia baik. Karena begini, agak aneh dan terlalu mengerdilkan kita terhadap Pak Jokowi dan Pak Prabowo apabila dua tokoh bertemu itu semua soal transaksi politik. Ya, itu terlalu kita mengerdilkan dan terlalu mengerdilkan sekali apabila dua tokoh bertemu harus konvers. Ini kalimat-kalimat abang-abang tadi nih yang saya pakai nih. Ya, itu bukan dan terlalu mengerdilkan juga kita kalau seandainya orang datang ke rumah kita anggap dia lagi lemah. Ketika Pak Prabowo ke Jawa Tengah, beliau sowan ke rumah Pak Jokowi di Solo. Dan ini pertemuan biasa dan sering terjadi di antara mereka berdua. Dan tidak serta-merta apapun yang diomongin semua tentang, oh ya mungkin abang-abang biasa berpikir begitu, tapi jangan anggap Pak Prabowo dan Pak Jokowi begitu. Bukan menganggap, tetapi jadi ini kan mohon kita izin, jangan sampai cara kita melihat politik secara picik dipaksakan ke Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Mereka tokoh bangsa, orang besar. Masa kita anggap mereka otak-atik gatuk gitu. Tokoh besar terlalu sibuk untuk urusan berdua, itu membuat kita itu menjadi bertanya-tanya. Ini sebetulnya mau kan ngapain? sudah dijelaskan. Saya tambahkan. Apa yang dijelaskan? Saya tambahkan. Apa? Coba dibacakan detail oleh Pak Prabowo atau Pak Jokowi. Ini loh urusan kebangsaan yang kami bahas. Pertama soal keberlanjutan. Tadi Bang Freddy bilang soal keberlanjutan. Tadi saya sitir sedikit. Ekonomi begini, ketahanan pangan begitu. Itu kan ini keberlanjutan. Nah, oleh karena itu kita kan Pak Jokowi selalu ngomong tantangan. Saja bahwa mereka berdua sedang banyak orang berpikir apa yang menjadi tantangan itu soal transaksi. Enggak, Bang. Perubahan komposisi kabinet, reshuffle itu bukan transaksi, itu kebutuhan. Semua tentang kebutuhan menjalankan republik ini agar bisa berjalan dengan baik. Ada indikasi itu juga dibicarakan dalam pertemuan itu kan? Ya semua hal bisa didiskusikan. Bahkan Indonesia lawan Arab pun kalau mau didiskusikan juga bisa. Ya, artinya tidak terlepas dari konteks peristiwa yang terjadi. Jangan sampai pertemuan dua orang ini kita anggap pertemuan transaksi politik. Jangan. Mungkin kita aja, Anda mungkin yang terbiasa begitu, Anda anggap Jokowi Prabowo begitu. Kita bukan menganggap bahwa ini pertemuan dikerdilkan atau pertemuan transaksi politik, tetapi menjadi pertanyaan bagi orang ketika dua tokoh bangsa berbicara tentang bangsa adalah sebuah kebodohan ketika itu tidak disampaikan ke publik bahwa bangsa akan kita buat seperti ini. Tapi ketika mengaku-ngaku pertemuan tokoh bangsa, pertemuannya ditutupi, disembunyikan, tidak disampaikan. Disembunyikan di mana? Orang tahu. Tidak ada penjelasan. Ya, orang tahu pertemuan. Semua orang Indonesia tahu. Orang disembunyikan. Tapi hasilnya tidak disampaikan oleh Mensesnek. Ini soal kebangsaan. Pak Syafri Menhan menyampaikan soal kebangsaan. Kami yang dengar juga soal kebangsaan. Tantangan kebangsaan ke depan. Nah, ini menarik Bapak-Bapak. Jadi jangan curiga. Ini menarik Bapak-Bapak. Karena setelah pertemuan tersebut, Pak Prabowo juga memanggil beberapa orang menteri. Tadi dikatakan Pak Menhan, kemudian Menteri Pendidikan Tinggi. Nah, ini kalau kita tarik konteksnya akan seperti apa, Bung Ray? Yang mana ini dulu? Ya ini, setelah pertemuan tersebut, Pak Prabowo memanggil menteri. Ini dalam pemberantasan tambang ilegal seperti apa? Kaitannya mungkin ke sana. Ya, Bung Ray, analisis Anda. Udah jelaskan. Jawablah, Bang. Ini giliran Bung Ray. Ya, Bung Ray. Kalau saya kan melihat gejala-gejalanya. Soal isinya udahlah, kita nggak ada yang tahu apa yang terjadi isinya itu. Bahwa disebutkan bicara soal MBG. Ya oke lah kalau mau menyebut ini itu kapan dia dengar, kapan disebutkan, kan kita nggak tahu gitu. Bahwa di situ nggak ada transaksi, kita juga nggak tahu. Kan ngomongin transaksi itu nggak harus 2 jam kan, 5 menit juga bisa. Pak Prabowo tetap loh ya, 2009 kita juga yang naik kan, bisa juga. Itu seberapa kalimat aja tuh, ya kan, dan sebagainya gitu. Nah jadi yang saya mau katakan ini begini. Kalau misalnya kawan-kawan dari Pak Jokowi nggak menyebut bahwa nggak ada transaksi di dalamnya gitu, ya setidaknya pertemuan ini kita melihat mungkin Pak Jokowi ingin merasa dilibatkan juga gitu loh. Dalam kebijakan-kebijakan. Dalam peristiwa terakhir ini. Apa peristiwa terakhirnya? Sebut kan saja. Banyak sekali kan, termasuk misalnya Pak
Pak Prabowo mengundang ketua-ketua umum partai politik. Oke. Loh kok saya nggak diundang? Kan misalnya begitu. Nah oleh karena itu ya kalau Pak Prabowo nggak ngundang kita ya saya yang datang gitu. Nah datanglah beliau gitu. Nah cuma kan Pak Prabowo ini juga punya semacam apa nama itu ya desain politik yang tarik ulur gitu. Kadang ditariknya, kadang diulurnya gitu. Nah jadi selama 6 bulan kelihatan Pak Prabowo ini ngulur nih. Kan nggak ketemu kan. Sejak April ya Lebaran Enggak bang, pertama Juni ketemu. Iya, nanti saya jelaskan itu. Sejak April pertemuan Pak Prabowo dengan Pak Ibu Mega sampai sekarang tuh nggak ada ketemu kecuali yang di Solo. Di Solo itu kenapa? Ya, yang namanya hajatan PSI di Solo, anaknya ketuanya ketua anaknya mantan Bang, Pak presiden. Prabowo datang ke semua acara Lalu, partai. sebagai tuan rumah ya tentu kita sowan lah. Nah, tapi kalau khusus datang dari Solo ke Jakarta seperti yang kemarin kejadian tuh, itu kalau nggak mau ditarik ke yang tadi tuh, ya kita bisa lihat dalam kerangka itu tadi. Pak Jokowi merasa kok saya nggak dilibatkan. Oke. Oleh karena itu saya minta Pak Prabowo atur waktu dulu deh. Saya juga mau ngomong kan kira-kira gitu. Oke. Nggak kayak Kalau gitu, dilihat dari tabiat Pak Jokowi yang ingin terlibat dalam banyak hal isu. Ingin dilibatkan. Boleh Bung jadi Faldo. karena beliau merasa nggak dilibatkan itu. Bung Faldo nggak dilibatkan katanya. Ini jauh banget itu bang. Ini jauh banget Harus nih. dilibatkan Bagaimana? dong. Jauh banget. Pak Prabowo hadir di semua acara partai. Hadir di PSI mampir heboh. Iya kan? Pak Prabowo juga hadir di PKS. Iya, Pak Prabowo makanya. itu tidak pernah bermasalah sama orang-orang. Merangkul. Makanya. Bahkan di Munas PKS, Pak Prabowo bilang saya tidak ada dendam politik dengan Pak Anies Baswedan. Itulah makanya. Kelasnya Pak Prabowo tuh segitu, jangan kita rendahkan. Begitulah makanya, obrolan itu yang saya mengatakan. Bagaimana kita makan melihat wajan kedatangan Pak tersembunyi Prabowo tanpa di Solo konteks. itu Jadi, Bang, dalam rangka itu, Bang, tapi tidak dalam rangka politik. Bang, Ini semata-mata karena tuan rumahnya Pak Jokowi ya kita sowan. Kalau kita datang ke rumah orang semua tentang politik, gitu loh, Bang. Kita Sama. Abang mampir ke rumah orang semua tentang politik. Itu makanya Bung, ketika Kan itu abang yang ngomong. Makanya ketika Pak Prabowo datang ke Solo itu karena ada acara PSI, orang nggak nuntut isinya apa Pak Prabowo, karena orang tahu itu pertemuan yang disebut mungkin kerangkanya silaturahmi. Tapi kalau ada orang dari Solo datang ke Jakarta minta 2 jam ketemu. Lalu orang kan mengatakan ada apa Berarti ini? nanti semua orang Solo datang ke Jakarta akan kira-kira dipertanyakan, begitu. gitu. Maka karena ada pertanyaan begitu ya dijawab. Ya kan udah karena dijawab. nggak ada jawabannya, nggak ada pernyataan resminya, kecuali pernyataan dari kalian yang kita juga nggak tahu kapan Pak Jokowi ngomong kepada kalian. Kira-kira gitu loh ya. Nah lalu kita mengatakan, oke, kalau ini semua Anda nggak mau terima, bagi saya sederhana aja. Pak Jokowi mungkin merasa perlu diajak. Kemarin kok nggak diajak? Kalau Pak Prabowo nggak mau ngundang saya, ya saya datangin. Kira-kira begitu. Saya lurusin dulu ya. Oke, sebentar. Luruskannya di segmen berikutnya. Terus saja kemana-mana. Interupsi segera kembali.